Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkyani Karimah. Saya dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pekalongan. Di sini saya akan memaparkan materi dengan tema konsep faktor resiko. Berikut adalah beberapa tema konsep faktor resiko yang akan saya paparkan materinya. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu latar belakang dari konsep faktor resiko. Faktor resiko bisa didefinisikan sebagai variabel yang dapat meningkatkan kemungkinan seseorang terkena penyakit atau kondisi tertentu. Jadi di sini faktor resiko tersendiri itu adalah sesuatu yang dapat mengakibatkan atau sesuatu yang dapat memicu seseorang bisa terkena penyakit. Slide berikutnya ada pencegahan faktor risiko dan tujuan faktor risiko itu sendiri. Yang pertama, pencegahan faktor risiko itu ada 3 hal, yakni pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan promosi kesehatan. Yang pertama, pencegahan primer itu sendiri yaitu mencegah penyakit sebelum terjadi dengan mengidentifikasi dan mengendalikan faktor risiko. Contohnya dengan kita bisa berhenti merokok untuk mencegah kanker dan paru-paru. Kemudian yang kedua, pencegahan sekunder, yakni mendeteksi penyakit dini dan memulai pengobatan sedini mungkin untuk meningkatkan prognosis. Contohnya melakukan screening kanker payudara secara teratur. Yang ketiga ada promosi kesehatan, yaitu meningkatkan kesehatan secara keseluruhan dengan mengurangi faktor risiko dan meningkatkan gaya hidup. Contohnya makan makanan yang bergizi seimbang dan berolahraga secara teratur. Kemudian ada tujuan faktor resiko. Tujuan dari adanya faktor resiko itu tersendiri yaitu pertama, kita bisa meningkatkan pemahaman tentang penyebab dan pencegahan penyakit dengan memahami faktor-faktor yang dapat meningkatkan resiko seseorang terkena penyakit. Kita dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mencegah penyakit tersebut. Yang kedua, bisa untuk mengidentifikasi faktor risiko baru, juga meningkatkan kesadaran masyarakat, dan yang terakhir bisa meningkatkan kualitas hidup. Kita lanjut ke slide berikutnya, yakni faktor risiko penyakit kusta. Penyakit kusta itu bisa dikenal sebagai lepra, yakni penyakit kronis menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium lepra. Bakteri ini itu menyerang saraf dan kulit dan dapat menyebabkan gejala seperti gejala mati rasa, kesemutan, kelemahan otot, dan kerusakan pada kulit. Jadi meskipun kusta dapat dibudidayakan dengan antibiotik, penyakit ini masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di beberapa negara, termasuk Indonesia. Jadi faktor resiko kusta dapat membantu individu dan komunitas untuk mencegah penularan penyakitnya. Penyakit kusta juga memiliki beberapa faktor resiko utama yang dapat menyebabkan penyakit kusta. Yakni yang pertama, ketika kita terkena kontak dekat dengan penderita kusta, kita bisa ikut tertular dengan penyakit kusta. Yang kedua, sistem kekebalan tubuh yang lemah. Kita bisa terkena kusta ketika keadaan kita masih drop ya. Jadi kita akan tertular dengan penyakit kusta lainnya kalau kekebalan tubuh kita itu melemah. Yang ketiga, tinggal di daerah dengan tingkat kusta tinggi. Itu juga sangat berpengaruh kita untuk terkena penyakit kusta. Juga ada riwayat keluarga kusta. Jadi kalau keluarga kalian ada yang memiliki riwayat penyakit kusta, kita kemungkinan besar kita akan juga ketularan penyakit kusta. Selanjutnya, ketidaktahuan tentang cara penularan kusta dan kondisi sosial ekonomi yang rendah dan kebersihan diri yang buruk. Jadi faktor-faktor yang dapat menyebabkan penyakit kusta itu sendiri itu karena faktor kebersihan. Jadi kalau personal hygiene kita itu rendah, kita jarang mandi, kita jarang melakukan kegiatan bersih-bersih atau yang lainnya, kita dapat sangat mudah terkena atau tertular oleh penyakit kusta. Kemudian gimana sih agar kita nggak terkena penyakit kusta? Yaitu kita bisa mencegah agar kita nggak terkena penyakit kusta itu dengan cara menemukan dan mengobati penderita kusta secara dini. Jadi kita harus mencari penderita kusta untuk segera kita obati agar mereka si penderita kusta ini tidak menularkan penyakitnya.
Kemudian memberikan profilaksis atau pencegahan antibiotik kepada orang yang berisiko tinggi seperti kontak dekat dengan penderita kusta. Kemudian dapat meningkatkan edukasi tentang kusta di komunitas. Kita memasuki ke komunitas-komunitas atau para ibu-ibu, itu juga bisa untuk kita memberikan edukasi bahwa penyakit kusta ini bisa menular ke berbagai kalangan. Juga kita dapat menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Jadi itu agar kita bisa terhindar dari penyakit kusta. Berikutnya ada faktor resiko penyakit DBD. Kalian di sini pasti udah tahu kan penyakit DBD itu penyakit yang seperti apa, disebabkan oleh apa. Jadi penyakit DBD itu disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti ya. Terus faktor-faktor apa saja sih yang bisa menyebabkan kita terkena penyakit DBD? Jadi faktor resiko yang dapat menyebabkan kita terkena penyakit DBD itu karena keberadaan nyamuk Aedes aegypti itu sendiri. Jadi kalau lingkungan kita itu penuh dengan nyamuk Aedes aegypti, itu kita memiliki resiko tinggi untuk terkena DBD juga. Kemudian tinggal di daerah iklim tropis atau subtropis, karena nyamuk itu suka tinggal di daerah-daerah yang lembab-lembab ya. Kemudian tinggal di daerah dengan kepadatan penduduk tinggi. Selanjutnya adanya genangan air. Nyamuk kan cara berkembangnya sendiri dalam air. Jadi kalau di daerah kalian ada banyak genangan air, itu kalian juga memiliki resiko terkena DBD karena kemungkinan genangan air itu mengandung jentik-jentik nyamuk. Yang terakhir memiliki riwayat DBD sebelumnya dan kurangnya pencegahan DBD. Jadi kalian kalau kurang mencegah penyakit DBD itu juga memiliki faktor untuk terkena penyakit DBD. Dan cara kita untuk mencegah agar kita terhindar dari penyakit DBD atau bahkan kita bisa mengurangi faktor resiko terkena DBD, itu kita bisa menggunakan 3M, yakni menguras, menutup, ataupun mendaur ulang. Juga ada kita bisa menaburkan bubuk larvasida, memelihara ikan pemakan jentik, dan menggunakan kelambu ketika tidur. Juga kita bisa melakukan pengasapan secara berkala di daerah yang berisiko tinggi terkena penyakit DBD. Juga pendidikan juga dapat mencegah terkena penyakit DBD karena pendidikan sendiri itu bisa meningkatkan edukasi kita tentang pencegahan, tentang faktor resiko DBD itu sendiri. Berikutnya ada faktor resiko hipertensi. Hipertensi itu kita sering menyebutnya itu tekanan darah tinggi. Itu juga penyakit kronis yang bisa memicu komplikasi penyakit seperti jantung, stroke, gagal ginjal, dan kerusakan mata. Terus apa sih faktor resiko yang bisa menyebabkan kita terkena penyakit hipertensi? Itu bisa dari riwayat keluarga hipertensi. Jadi kalau dari atas kalian, dari ayah atau kakek nenek punya riwayat hipertensi, kita juga memiliki faktor resiko tinggi terkena penyakit hipertensi. Usia juga berpengaruh, jenis kelamin, ras, dan etnis juga gaya hidup. Kita sering merokok, kita sering minum alkohol, kita jarang olahraga, itu juga bisa menyebabkan kita terjadinya hipertensi. Juga punya penyakit ginjal, kelebihan berat badan atau obesitas, kurangnya aktivitas fisik, pola makannya juga tidak sehat, itu bisa menyebabkan kita terkena penyakit hipertensi. Gimana kita untuk mencegah agar kita bisa mengurangi terkena resiko penyakit hipertensi? Itu kita bisa mengubah gaya hidup kita, seperti mengurangi merokok, bahkan tidak merokok. Bukan mengurangi merokok, tapi tidak merokok, tidak minum alkohol, kita sering olahraga, bisa mengelola stres dengan baik, tidak setiap harinya itu jenuh. Jadi kita bisa mengelola stres kita agar kita juga terhindar dari tekanan darah tinggi. Berikutnya ada faktor resiko diabetes. Diabetes itu penyakit kronis ya teman-teman. Penyakit kronis yang terjadi ketika tubuh kita itu nggak dapat memproduksi atau menggunakan insulin secara efektif. Jadi insulin itu hormon yang membantu glukosa dari makanan yang masuk ke dalam tubuh untuk digunakan sebagai energi. Jadi makanan yang masuk ke tubuh kita itu diproses, gulanya itu diproses oleh insulin untuk dicerna lagi menjadi energi. Terus ketika tubuh kita nggak bisa mengelola insulin dengan baik, dengan benar, itu gula kita itu bisa menumpuk di dalam darah. Itu bisa menyebabkan berbagai komplikasi kesehatan lainnya.
Faktor risiko penyakit diabetes juga kurang lebih sama seperti faktor risiko hipertensi. Itu juga bisa dari riwayat keluarga yang memiliki penyakit diabetes, dari usia, jenis kelamin, ras maupun etnis, juga dari orang yang memiliki riwayat diabetes, dari kurangnya olahraga, pola makan juga itu bisa mempengaruhi penyakit diabetes, juga tekanan darah tinggi ataupun kolesterol. Cara pencegahannya juga agar kita terhindar dari penyakit diabetes ataupun bisa mengurangi faktor risiko baru terjadinya diabetes, itu kita bisa makan makanan yang sehat dengan mengkonsumsi banyak buah, sayur ataupun biji-bijian. Untuk juga kita bisa membatasi mengkonsumsi garam, lemak jenuh, dan yang lainnya yang dapat memicu terjadinya diabetes. Kita juga dapat melakukan diet ya untuk menjaga berat badan kita tetap ideal. Juga kita bisa sering berolahraga secara teratur, itu pun jangan berlebihan. Bisa berhenti merokok, bisa batasi konsumsi alkohol juga. Kita juga bisa mengelola stres kita untuk kita menghindari penyakit diabetes. Kita juga bisa dengan cara memantau tekanan darah secara teratur dan minum obat sesuai resepnya. Slide berikutnya juga ada beberapa tips ya yang aku kasih itu untuk mengurangi terjadinya faktor risiko penyakit baru. Itu kita bisa mengatur pola makan yang sehat dan bergizi, juga berolahraga secara teratur, menjaga berat badan tetap ideal, itu bisa dengan diet ya, terus berhenti merokok, mengurangi minum alkohol, juga mengelola stres dengan baik, juga melakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur. Sekian pemaparan materi tentang konsep faktor resiko dari saya. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, bisa dikontak, ada nomor, ada Gmailku. Itu ya teman-teman di slide terakhirnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.